Sempat khawatir kehabisan tiket, supporter Jepang puji timnas Indonesia. Sandy Walsh lobi STY panggil Elkan Bagot. Aksi sangar Nathan motivasi punggawa Garuda. Aliansi Timur Tengah, wasit laga timnas Indonesia versus Jepang banjir dukungan. Push like di bawah, lanjut simak informasi sebagai berikut. Aksi sangar Nathan Juaon motivasi punggawa Garuda. Jumat malam besok, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan dengan lawan yang dipastikan tak akan mudah diladeni. Jika mampu meladeni permainan Jepang bahkan sampai mencuri poin, sudah bisa dipastikan timnas Indonesia akan langsung jadi bahan gunjingan. Hal ini pun mulai terlihat bagaimana kantor berita Prancis AFP ikut menyoroti materi timnas Indonesia yang memasukkan sebanyak 10 pemain kelahiran Belanda dalam skuad sepak bolanya. Disebutkan mereka masuk dalam timnas RI setelah melalui proses naturalisasi. Meski banyak spotlight yang mengarah pada anak-anak asuh STY, dalam hal ini punggawa Garuda memilih untuk fokus pada persiapan. Salah satunya ditunjukkan oleh Nathan Juaon yang baru-baru ini mengunggah muka sangar dalam postingan di Instagram pribadinya, sembari menyampaikan pesan tegas pentingnya asas skill dan kekompakan tim jelang lawan Jepang. Pasalnya menurut Nathan, mengasah keterampilan dan membangun kerja sama tim yang baik menjadi kunci. Nathan sendiri menjadi salah satu pemain andalan di timnas Indonesia. Pemain Swansea City itu mampu bermain di beberapa posisi, mulai dari gelandang, bek kiri, hingga winger. Namun demikian, pelatih timnas Indonesia Sintayong kerap menurunkan di posisi gelandang. Dengan kondisi Ivar Jenner yang absen karena akumulasi kartu, Nathan pun semakin berpeluang untuk jadi starter saat Indonesia versus Jepang. Pertandingan Indonesia versus Jepang sendiri menjadi laga yang begitu penting bagi Kevin Dix dan kawan-kawan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sempat khawatir kehabisan tiket, supporter Jepang puji timnas Indonesia. Laga besok malam rupanya tidak hanya dinanti oleh supporter Garuda, tapi juga supporter Jepang. Hal ini terlihat saat latihan hari ketiga timnas Jepang di Indonesia pada Rabu kemarin, turut mendapatkan perhatian besar dari supporter Samurai Biru di tanah air, di mana fans timnas Jepang terlihat memadati bagian luar lapangan A di Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK, tempat latihan berlangsung. Uniknya tak hanya warga lokal, ada beberapa supporter asli Jepang yang juga turut hadir. Bahkan seorang influencer asal Jepang yang kini berkarir di Indonesia, Hiroaki Kato, juga turut hadir di tengah kerumunan. Kato yang dikenal sebagai penyanyi dan aktor ini membocorkan tingginya antusiasme warga Jepang, baik yang tinggal di Indonesia maupun dari Jepang langsung. Antusiasme tinggi ini terjadi terutama menjelang pertandingan lawan timnas Indonesia. Meski semangat warga negara Samurai Biru untuk menyaksikan laga begitu tinggi, namun sayang banyak supporter yang menghadapi kendala untuk mendapatkan tiket. Salah satu tantangan utama adalah kewajiban membuat akun Garuda ID. Kato pun menjelaskan beberapa warga Jepang belum paham dan kebingungan untuk proses pembuatan akun. Di lain kesempatan, salah satu supporter Jepang, Keita Kobayashi, memberikan pujian kepada skuad timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Merah Putih kini dihuni oleh pemain yang berkualitas. Selain itu, timnas Indonesia juga dinilai memiliki taktik yang bagus. Keita Kobayashi sendiri berharap timnas Indonesia nantinya bisa menunjukkan performa terbaik ketika melawan Samurai Biru, agar nantinya skuad Merah Putih dan Jepang sama-sama bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sandy Walsh lobi STY panggil Elkan Bagot. Jelang pertandingan besar melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan kerinduannya terhadap duet solid antara Arhan dan Elkan Bagot. Perlu diketahui, pertemuan dengan Jepang ini adalah kejutan dari duel sebelumnya di Piala Asia 2023, di mana Indonesia kala itu harus menyerah dengan skor 3-1. Dalam pertandingan itu, gol sematawayang Indonesia tercipta lewat aksi Sandy Walsh pada menit tambahan babak kedua.
yakni setelah Arhan melakukan lemparan jauh yang menjadi awal dari gol tersebut. Sandy Walsh pun mengenang momen itu dengan penuh semangat. Ia menerangkan golnya saat itu berasal dari lemparan panjang Pratama Arhan yang sempat disundul pemain Jepang, namun justru mengarah ke posisi Sandy Walsh di tiang jauh. Tanpa ragu, ia pun mengeksekusi bola dengan satu sentuhan, menghasilkan gol pertamanya di turnamen besar bersama Timnas Indonesia. Dalam kesempatan itu, Walsh pun juga mengingat kemampuan kombinasi Arhan Bagot yang pernah ditampilkan di lapangan. Menurutnya, lemparan jauh Arhan sangat berbahaya dan efektif saat dikombinasikan dengan kehadiran Bagot di kotak penalti lawan. Suatu strategi yang membuat ancaman nyata bagi pertahanan Jepang kala itu. Namun sialnya, duet itu belum terjadi hingga kini. Elkan Bagot tidak lagi rutin dipanggil ke skuad Merah Putih, yang disebut-sebut disebabkan oleh ketidakhadiran Bagot saat dipanggil pelatih Sintayong, yakni pada kualifikasi Olimpiade Paris 2024 untuk Timnas Indonesia U23 kemarin. Kami memiliki senjata yang luar biasa dengan Arhan dengan lemparan jauh. Kami telah menunjukkannya sebelumnya. Jadi itu adalah momen saat melawan Jepang, dia melakukan lemparan jauh ke dalam. Juga dengan Elkan Bagot di kotak penalti. Begitulah kata Sandy Walsh. Lalu akankah ini akan menjadi pembuka jalan bagi Elkan Bagot untuk bisa kembali dipanggil STY untuk memperkuat Timnas Indonesia? Aliansi Timur Tengah, wasit laga Timnas Indonesia versus Jepang banjir dukungan. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak pecinta sepak bola tanah air yang memandang rendah integritas wasit asal Asia Barat. Pandangan itu muncul karena keputusan kontroversial wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, ketika memimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam. Meski PSSI sudah memprotes kepemimpinan Ahmed Alkaf, namun AFC tidak menggubrisnya. Terbukti, AFC tetap menunjuk Ahmed Alkaf untuk memimpin laga UEFA versus Kyrgyzstan di match D kelima grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkini, banyak wasit Timur Tengah pun memberi dukungan kepada Maud Boyin-Divat yang akan memimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Di akun Instagram pribadi sang wasit, pengadil lapangan berusia 39 tahun ini seakan memanjatkan doa. Sontak, unggahan Maud Boyin-Divat di akun Instagramnya ini dibanjiri komentar dukungan. Salah satunya dari hakim garis asal Irak Ahmed Sabah Qasim. Saudaraku, semoga Allah menjagamu. Demikianlah tulis Ahmed Sabah Qasim di kolom komentar. Hakim garis asal Iran Bahamat Abdullahi juga meninggalkan komentar. Ia meninggalkan emoji tepuk tangan, hati dan mata berbinar-binar. Tak cuma wasit Asia Barat yang memberikan dukungan kepada Maud Boyin-Divat. Wasit asal Uzbekistan yang akan memimpin laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024, yakni Rustam Lutfulin juga meninggalkan komentarnya. Kata the best. Sekarang harapannya Maud Boyin-Divat bisa memimpin laga secara benar dan fair play.